Anda pernah nonton nggak acara TV di mana para selebriti gitu mencoba melacak silsilah keluarga mereka? Ceritanya tuh suka nggak ketebak, kadang malah, wow, megah banget. Contohnya nih, di Inggris ada aktor namanya Danny Dyer. Dia tuh terkenalnya sering main jadi karakter kelas pekerja yang tangguh gitu. Nah, coba bayangin kagetnya dia pas tahu-tahu ternyata dia itu keturunan raja. Kisah impian banget kan? Dari orang biasa, ternyata ada darah biru. Cerita kayak gitu kan bikin kita jadi mikir ya. Mungkin rasanya kayak cuma ada di TV aja, jauh banget dari kita. Tapi, gimana kalau saya bilang, Anda mungkin jauh lebih mirip sama Danny Dyer daripada yang Anda bayangkan? Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Saya mau bilang sesuatu yang mungkin kedengarannya mustahil banget di awal. Yap, Anda nggak salah dengar. Saya berani bilang dengan sangat yakin kalau di suatu tempat di silsilah keluarga Anda yang panjang itu ada seorang raja, atau ratu, pangeran, atau putri. Intinya, Anda itu punya darah biru. Kok bisa saya yakin itu? Jawabannya tuh bukan dari buku sejarah kuno, tapi dari sesuatu yang lebih dasar, yaitu matematika. Untuk membuktikannya, kita perlu ngerti dulu nih, sebuah konsep matematika simpel yang namanya ledakan leluhur. Gini deh, kita mulai dari yang gampang. Anda punya dua orang tua. Mereka masing-masing punya dua orang tua juga, berarti Anda punya 4 kakek nenek. Nah, kakek nenek ini juga punya dua orang tua masing-masing, jadi Anda punya 8 kakek nenek buyut. Kelihatan kan polanya? Jumlahnya selalu double di tiap generasi. Nah, fenomena ini namanya pelipat gandaan eksponensial. Jadi ini bukan nambah biasa ya, tapi pertumbuhannya itu makin lama makin cepat. Tiap langkah bikin langkah berikutnya jadi jauh lebih besar. Ada cerita lama yang pas banget buat ngegambarin ini. Ceritanya soal raja yang setuju ngasih hadiah beras di papan catur. 1 butir di kotak pertama, 2 di kotak kedua, 4 di kotak ketiga, dan seterusnya. Dilipat gandain terus. Kedengerannya enteng kan? Cuma 1, 2, 4, 8. Tapi disinilah intuisi kita sering salah. Pas udah nyampe kotak 64, total beras yang harus disiapin itu lebih dari 18 kuintiliun. Itu jumlahnya lebih banyak dari semua beras yang pernah dipanen sepanjang sejarah manusia. Gila kan? Nah, ini dia beda krusialnya. Pertumbuhan linear itu ya lurus-lurus aja, stabil, gampang ditebak. Tapi pertumbuhan eksponensial, kayak silsilah keluarga kita ini, grafiknya itu melengkung naik tajam banget, hampir vertikal. Oke, sekarang kita balik lagi ke silsilah keluarga kita. Coba kita pakai logika yang sama. Kalau kita mundur, katakanlah 40 generasi, atau sekitar 1000 tahun yang lalu, kira-kira berapa banyak leluhur yang kita punya? Secara hitung-hitungan matematika ya. Jawabannya siap-siap ya, lebih dari 1 triliun. Betul, 1 triliun. Secara matematis, silsilah Anda 1000 tahun lalu itu isinya lebih dari 1 triliun orang. Nah, disinilah anehnya. Ini kan sebuah paradoks. Jelas ada yang nggak beres, 1 triliun leluhur. Gimana ceritanya? Oke, sekarang ayo kita pecahkan paradoks ini bareng-bareng. Masalahnya gini, angka leluhur kita dari hasil hitungan tadi itu jauh lebih banyak daripada jumlah semua manusia yang pernah hidup di bumi. Perkiraan terbaik nih ya, total manusia yang pernah hidup itu cuma sekitar 110 miliar. Jadi, gimana mungkin kita punya 1 triliun leluhur? Nggak masuk akal kan? Jawabannya ada di konsep yang namanya keruntuhan silsilah atau pedigree collapse. Jadi, anggapan kita kalau silsilah keluarga itu kayak pohon yang cabangnya makin banyak ke atas, itu ternyata keliru. Kenyataannya, silsilah kita itu lebih mirip jaring laba-laba. Makin jauh kita mundur ke belakang, cabang-cabangnya itu mulai nyambung lagi satu sama lain. Ya, sepupu jauh menikah, terus akhirnya leluhur yang sama muncul di beberapa cabang silsilah kita. Cabangnya jadi nyatu lagi. Dan ini bukan cuma teori loh, ada bukti statistik yang kuat banget yang nunjukin betapa kita semua ini sebenarnya saling terhubung. Ada nih, seorang ahli statistik dari Universitas Yale, namanya Joseph T. Cheng. Dia bikin model matematika untuk ini. Dan dia menemukan, gara-gara keruntuhan silsilah tadi, kita tuh nggak perlu mundur jauh-jauh banget buat nemuin titik di mana kita semua punya nenek moyang yang sama. Hasil dari modelnya ini benar-benar bikin kaget. Bayangin, untuk seluruh dunia, nenek moyang kita bersama yang paling baru itu mungkin hidup sekitar 3.400 tahun yang lalu. Dan kalau kita mundur beberapa ribu tahun lagi, setiap orang di planet ini pada masa itu yang punya keturunan sampai sekarang adalah nenek moyang kita semua.
semua orang. Nah, khusus buat orang keturunan Eropa, angkanya lebih gila lagi. Cukup mundur 1000 tahun aja, dan secara statistik, setiap orang yang hidup waktu itu dan punya keturunan sampai hari ini, termasuk semua raja, ratu, dan bangsawan, itu ada di silsilah keluarga Anda. Ini dia buktinya. Oke, jadi kita semua ternyata punya darah biru. Terus kenapa? Apa artinya ini semua? Implikasinya tuh jauh lebih dalam dari sekedar buat bangga-banggaan doang. Artinya, warisan Anda itu adalah seluruh umat manusia. Anda itu keturunan raja, tapi juga keturunan gelandangan, keturunan orang suci, sekaligus keturunan pendosa. Nenek moyang Anda itu ya semua orang. Pemahaman ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang diri sendiri dan orang lain. Artinya, secara harfiah, Anda itu bersaudara dengan semua orang yang Anda temui. Warisan sejati Anda itu bukan satu garis keturunan aja, tapi ya seluruh keluarga besar umat manusia. Terus, kalau kita semua punya nenek moyang yang sama dari masa lalu yang nggak terlalu jauh, gimana dong dengan konsep ras? Secara biologis, konsep ras itu nggak ada artinya. Itu cuma buatan sosial, bukan fakta biologi. Variasi genetik di dalam satu kelompok yang kita sebut ras itu malah jauh lebih besar daripada variasi antar ras itu sendiri. Kita semua ini satu keluarga besar yang saling terhubung. Jadi, di akhir pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan besar. Kalau kita semua ternyata punya masa lalu yang sama, terhubung oleh jaring leluhur yang nggak kelihatan ini, gimana seharusnya itu mempengaruhi cara kita membangun masa depan kita bersama? Nah, ini sesuatu yang patut kita renungkan.